Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikra Junior Rizwansyah dari kelas PTIKB Angkatan 2022 dengan NIM 220209501002 pada mata kuliah Game Edukasi PTIKA 21. Jadi, pada video ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat dan menampilkan teks deskripsi augmented reality dengan tombol Unity pada aplikasi Unity 2022. Jadi di sini fungsi dari teks deskripsi itu tidak lain itu supaya program augmented reality kita itu jadi lebih bagus. Jadi nantinya itu kita akan membuat panel yang nantinya di sini akan ada tombol. Dan jika kita mengklik tombol itu akan muncul deskripsi. Di sini bisa dibilang ini seperti kayak kita memberikan info tambahan dari augmented reality yang kita tampilkan. Jadi di sini saya langsung saja buka aplikasi Unity saya. Di sini ada project yang di video sebelumnya sudah saya buat. Oke, jadi hal pertama yang akan saya lakukan itu di bagian hierarki sini kita klik kanan. Kemudian di bagian UI, di menu UI kita ambil canvas. Nah, gunanya canvas di sini itu sangat penting karena dengan canvas ini itu kita bisa menampilkan teks, tombol, panel, dan lain-lain lah. Oke, jadi di sini kita perlu atur dulu canvasnya. Jadi kita di sini ke menu game. Kemudian kita akan ganti resolusi layar dari menu game ini. Bisa lihat di sini bagian ini di sampingnya display 1 yang free aspect. Di sini ada berbagai macam resolusi layar yang dapat teman-teman pilih. Kalau di bagian sini itu tidak muncul, teman-teman perlu ke build setting dulu, kemudian switch platform ke Android. Jadi kita tunggu dulu, kita pindah platform. Nah, jadi di sini saya sudah pindah platform ke Android. Nah, di sini ada banyak sekali resolusi layar yang dapat teman-teman pilih. Jadi di sini saya akan pilih saja 1280 x 720 landscape. Oke, jadi selanjutnya itu kita ke sini, kita ke bagian mouse-nya kita taruh di tengah, kemudian kita klik F. Nah, di sini itu ini adalah kanvasnya, ukurannya memang sangat besar, sangat besar. Dan di sini kanvasnya ini tuh tidak bisa kita ukurannya. Memang seperti ini ukurannya. Ukurannya itu sudah 1280 x 720. Jadi rasionya itu seperti ini. Oke, jadi selanjutnya ini tuh kita akan membuat tombol infonya dan juga panel untuk teks deskripsinya. Jadi di sini tuh saya akan klik kanan, klik di sini canvas, kemudian kita klik kanan, kemudian di menu UI, kemudian kita pilih button text mesh pro. Di sini kita juga sebenarnya bisa pakai button bawaan dari Unity, tapi saya sarankan lebih baik text mesh pro. Oke, jadi buttonnya sudah ada di tengah layar seperti ini. Kemudian kita bisa klik buttonnya. Kita juga bisa mengganti namanya di sini. Misalnya info button. Kemudian info button ini juga itu kita bisa ubah posisinya. Misalnya saya mau taruh di kanan layar, pojok kanan dari layar atas. Oke, gini. Kita juga bisa ganti rect transformation-nya. Nah, teman-teman, kalau merasa tombolnya ini terlalu besar buat teman-teman, jadi di sini kita juga bisa ubah ukuran tombolnya. Caranya itu seperti ini. Di menu button, kita bisa pakai rect tool. Jadi contohnya begini. Di sini bisa kita ubah ukurannya. Oke, jadi mungkin kira-kira seperti ini tombolnya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa ubah teksnya di sini. Jadi di sini itu di bawahnya info button ada teks TMP atau teks mesh pro. Jadi di sini itu bisa kita ubah, kita bisa ubah teksnya ini. Misalnya di sini saya ganti jadi info,
Kemudian di sini juga teksnya bisa kita ubah ukuran fontnya, misalnya sini 30, 35, 30 saja lah. Di sini kita bisa ubah alignment-nya. Misalnya di sini mau dikasih di pinggir ujung kiri atau ujung kanan atau di tengah. Di sini juga kita bisa ubah warna teksnya. Jadi di sini saya pakai tetap warna hitam. Oke, jadi ini fontnya itu bisa juga kita bisa ubah stylenya. Misalnya kita ubah jadi lebih tebal, miring, italic, ada garis bawahnya atau underline, ada efek seperti dicoret. Jadi teman-teman bisa berkreasi lah dengan fontnya ini. Kemudian kita juga bisa ganti fontnya yang ada di sini. Ini tuh fontnya tidak semua bisa kita gunakan, tidak semua font bisa kita gunakan. Tidak semua font kita tidak bisa mengambil font dari luar. Font yang bisa kita gunakan itu cuma ada font yang ada di sini. Misalnya ini, jadi saya kira-kira ganti jadi inilah. Yang kotak-kotak ini saya ganti, coba. Kemudian warnanya saya ganti jadi warna biru. Di sini juga teman-teman bisa tambahkan outline dari fontnya ini. Misalkan saya tambahkan outline yang sedikit berwarna biru di sini. Oke, jadi di sini kita juga bisa ubah font size-nya itu mengikuti ukuran dari info button-nya. Caranya itu di auto size kita klik saja di sini. Kita centang, kemudian minimal size-nya itu 25, kemudian max-nya itu 35. Jadi fontnya itu akan mengikuti info button-nya. Jadi coba kita track di sini. Jadi font teksnya itu akan mengikuti ukuran dari info button ini, dan ukurannya itu akan tidak bisa lebih besar dari 35 dan tidak lebih kecil dari 25. Coba seperti ini saya atur. Oke, jadi kira-kira mungkin seperti ini tombolnya. Nah, saya itu maunya tombolnya ini tuh punya latar belakang. Jadi di sini saya akan ke menu aset dulu. Saya akan buat folder baru, namanya media. Kemudian kita import new asset. Oke, jadi di sini saya sudah menyediakan dua gambarnya. Jadi ini mungkin yang akan jadi tombol, jadi jadi tekstur dari tombolnya. Sebelum kita jadikan ini sebagai tekstur tombol, kita di sini di tekstur type kita ubah dulu jadi sprite 2D and UI. Tujuannya apa ya? Tentu saja supaya ini kan bisa menjadi UI. Kemudian di info button di sini source image-nya kita coba drag, kita langsung drag saja ke sini. Nah, secara otomatis tekstur dari button ini itu akan berubah menjadi gambar yang sudah saya ekstrak ke dalam info button ini. Di sini saya akan ubah juga teksnya supaya bisa menyesuaikan. Oke, jadi kira-kira mungkin seperti ini tombolnya. Oke, jadi selanjutnya itu kita akan menambahkan panelnya. Jadi di sini di menu canvas kita klik kanan, kemudian UI, kemudian kita pilih panel. Nah, ukuran panelnya ini itu memang ukurannya besar, sangat besar, menutupi satu layar ini. Jadi kita perlu juga untuk mengubah ukurannya, mentransform ukuran dari panel ini. Oke, jadi panelnya sudah kita taruh di pojok kanan bawah, kita sudah ubah ukurannya. Di sini juga kita bisa atur track transformnya. Di sini jadi di pojok kanan bawah kita juga bisa ubah di sini namanya jadi description panel. Oke, di sini kita juga bisa menambahkan latar belakang pada description panel ini. Caranya sama seperti info button tadi. Jadi ini kita ubah
ini latar belakangnya kita ubah terlebih dahulu jadi sprite 2D and UI. Kemudian di sini description panelnya kita klik. Kemudian ini ya gambarnya ini kita drag saja ke sini. Nah, secara otomatis description panelnya ini tuh berubah ukurannya seperti ini. Mungkin saya akan ubah gambarnya karena ini ukurannya tidak konsisten. Jadi di sini ukurannya ini jadi sedikit ada spasinya. Jadi tunggu sebentar. Oke, jadi di sini saya import new asset, kemudian saya tambahkan yang versi yang sudah saya ubah. Ini kita ubah dulu sprite-nya. Kemudian apply. Kemudian di sini description panel kita coba ubah gambarnya. Ini. Oke, jadi di sini description panelnya itu lebih ukurannya lebih pas daripada yang tadi yang ini. Oke, jadi setelah seperti ini kita juga bisa menambahkan teks panelnya ini tentu saja sebagai deskripsinya. Jadi di description panel kita klik kanan, kemudian UI, kemudian kita pilih teks Mesh Pro. Di sini juga kita bisa ubah, bisa kita atur. Kemudian di sini juga saya bisa atur ukuran fontnya, jadi kira-kira 30 mungkin, atau kita pakai auto size saja, minimal 25, maksimal 35. Oke. Jadi saya akan pakai font yang ini, jadi lebih futuristik saya lihat. Kemudian outline-nya mungkin saya tambahkan sedikit warna hitam, warnanya akan saya ganti jadi biru. Oke, jadi kira-kira mungkin tampilannya akan seperti ini untuk description panelnya. Oke, jadi kira-kira mungkin seperti ini kita sudah mengatur untuk tombol dan juga description panelnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan modding. Jadi di sini kita klik kanan lagi, kemudian kita create empty, kemudian kita ubah namanya menjadi script management. Kemudian setelah kita ubah namanya, di sini ada menu add component. Sebentar saya geser dulu ke sini. Nah, di sini ada add component, kita klik, kemudian kita ganti jadi script, kita tulis script, kita script, kemudian di sini kita klik new script. Kemudian kita ganti namanya jadi script management. Kemudian kita klik create and add. Kemudian kita tunggu sampai proses compilingnya selesai. Oke, jika sudah proses compilingnya sudah selesai, di sebelah sini tunggu dulu sebentar, saya ubah dulu. Nah, di sini di bawah sini itu di pojok kanan bawah ada icon centang. Nah, berarti proses compilingnya itu sudah selesai ya teman-teman. Jadi di sini sudah bisa kita langsung buka. Tapi sebelum itu pastikan teman-teman itu sudah mengatur editornya ya, di bagian sini di file edit, di menu edit, kemudian preference, kemudian di external tools teman-teman pilih aplikasi edit external script editornya. Jadi di sini saya pakai Visual Studio tahun 2022. Jika sudah, kita close, kemudian kita klik dua kali scriptnya ini. Jadi akan membuka aplikasi Microsoft Visual Studio. Baik, jadi di sini scriptnya sudah terbuka. Sepertinya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi sudah waktunya kita ngoding. Oke, jadi hal pertama yang akan kita lakukan terlebih dahulu itu kita akan menambahkan description panelnya ini tuh ke dalam sini. Jadi caranya itu di sini, setelah bagian buka kurung yang berduri kita klik enter, maka teksnya itu akan langsung berada di sini. Dan kita akan klik di sini, kita akan tulis public game object, kemudian kita tambahkan, kita tulis namanya description panel, kemudian titik koma. Oke, jadi setelah itu di bagian void start, saya mau description panelnya itu pas baru dibuka itu tidak muncul ya, tidak kelihatan seperti ini. Nah, caranya itu di sini di void start kita tulis description panel dot
set aktif, terus false. Kemudian diakhiri dengan titik koma seperti ini. Nah, jadi dengan begini, saat aplikasinya baru dimulai itu, description panelnya itu akan tidak muncul, akan jadi seperti ini. Oke, jadi selanjutnya itu kita akan ngoding bagian buttonnya ini tuh. Jadi ketika diklik itu akan langsung memunculkan description panelnya, dan begitu juga sebaliknya, jika kita klik lagi itu akan langsung menyembunyikan description panelnya. Oke, jadi caranya itu seperti ini. Di bawah void update kita tambahkan class baru. Jadi public void info button buka kurung tutup kurung, kemudian buka kurung berduri, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi if ya. Jadi kira-kira caranya itu seperti ini. Jadi seperti ini kodenya. If description panel tidak sama dengan null, kemudian kita pakai boolean. Kita akan menggunakan kata fungsi. Ini sebenarnya kata fungsinya bebas, tapi di sini saya akan menggunakan is active. Is active sama dengan description panel dot active self, kemudian titik koma. Kemudian di bawahnya kita tulis description panel is active. Nah, pas setelah buka kurung kita tambahkan tanda seru is active, lalu diakhiri dengan titik koma yang ada di belakang. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa save ini. Kemudian kita balik ke Unity. Oke, setelah kita kembali ke aplikasi Unity, kita langsung saja klik script management. Kemudian di sini di description panel yang non game object, kita tarik saja description panelnya ke sini. Kemudian kita akan memasukkan codingan pada info button. Caranya itu kira-kira mungkin seperti ini. Jadi di sini di info buttonnya kita scroll saja ke bawah. Kemudian di sini ada on click. Kemudian di sini kita klik tambah. Kemudian ini script manajemennya kita tarik saja ke sini. Kemudian tunggu dulu. Saya akan pindahkan dulu lagi ke sini supaya teman-teman bisa lihat. Jadi di sini no functionnya kita ubah, jadi kita ganti jadi script management, kemudian kita pilih info button sesuai dengan nama class yang ada di button yang ada di Visual Studio ini. Oke, jika sudah, teman-teman bisa save dulu projectnya di menu file, kemudian save. Jadi seperti ini. Kemudian teman-teman bisa langsung play di projectnya ini, tapi sebelum saya play, saya akan tambahkan dulu deskripsi pada description panelnya ini. Jadi di sini new text saya akan tambahkan sesuatu seperti kita akan tambahkan, karena ini kan kemarin saya pakai 3D object dari karakter Kafka dari game Honkai Star Rail. Jadi di sini saya akan menambahkan deskripsi dari karakter Kafka itu sendiri. Oke, jadi sudah seperti ini. Saya mungkin akan langsung play, tapi sebelum itu saya akan matikan kamera saya terlebih dahulu supaya bisa saya play. Jadi saya akan play. Oke, jadi seperti ini hasilnya setelah kita atur di canvasnya. Kita tambahkan info button, kemudian kita tambahkan description panel, kita coding description panelnya jadi bisa berinteraksi dengan tombol infonya ini. Kemudian kita juga sudah atur scriptnya sedemikian rupa. Jadi di sini
ketika saya klik tombol infonya, description-nya itu akan langsung muncul di sini. Nih. Akan langsung muncul di sini. Jadi kira-kira mungkin akan seperti ini. Saya coba buka dulu. Kita akan tes dulu AR-nya. Jadi ini AR-nya mana ya? Ini AR-nya saya scan, muncul karakternya, kemudian saya klik tombol info, maka akan muncul deskripsi dari karakter Kafka. Kafka adalah karakter playable di game Honkai Star Rail. Kafka adalah member dari Stellaron Hunter, bla 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 bla. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Oke, jadi mungkin seperti ini dulu video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.